Yuk, kenali bagian mikroskop dan cara penggunaannya. Siapa yang sudah pernah masuk ke laboratorium sekolah? Keren kan? Banyak alat-alat yang keren di sana dan salah satunya ada mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya, mikroorganisme. Seru kan? Yuk belajar cara menggunakan mikroskop bersama. Ada 14 bagian mikroskop yang harus kamu ketahui fungsinya. 14 bagian tersebut dibagi lagi menjadi 2 bagian loh, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Yuk, kenali bagian satu persatu. Bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik antara lain lensa okuler, lensa objektif diafragma, dan cermin. Simak fungsinya yuk. 1. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek atau benda. 2. Lensa objektif merupakan lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek atau benda tersebut bersama lensa okuler. 3. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dengan kata lain, banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mikroskop diatur oleh lensa objektif ini. 4. Cermin berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Cerminnya juga terdiri dari 2 jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Oke, setelah membahas bagian optiknya mikroskop, sekarang kita bahas bagian-bagian mekanik mikroskop yuk. Bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari 10 bagian. Yuk, simak apa saja bagian dan fungsinya. 1. Tabung mikroskop berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif supaya kamu bisa melihat objek dengan jelas. 2. Revolver fungsinya untuk mengatur besar kecilnya lensa objektif. 3. Meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. 4. Penjepit preparat berfungsi untuk menjepit objek supaya tidak bergeser selama objek sedang kamu amati. 5. Lengan mikroskop atau pegangan berfungsi untuk pegangan ketika kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya ya. 6. Mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Bentuknya lebih kecil daripada makrometer 7. Makrometer berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Ukurannya juga lebih besar dari mikrometer loh. 8. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Semacam penampungan cahaya ya. 9. Sekrup atau sendi inklinasi fungsinya untuk mengatur sudutnya mikroskop ini. 10. Kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk menyangga atau menopang mikroskop supaya tidak jatuh sama seperti kakimu kan? Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, apa saja bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Selanjutnya kita belajar cara menggunakan mikroskop. Ayo! Setelah kenalan dengan bagian-bagian mikroskop, sekarang coba cari tahu bagaimana cara memakai mikroskop yuk. 1. Ambil mikroskop dengan posisi tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas atau kaki mikroskop. 2. Atur lensa okuler dan lensa objektif sampai perbesaran paling kecil. 3. Putar diafragma agar terbuka. 4. Arahkan cermin pada mikroskop sehingga cahaya dapat dipantulkan dengan baik. 5. Siapkan preparat dan objek yang akan diamati dan jepit di meja preparat. 6. Atur fokus objek dengan memutar makrometer atau mikrometer. 7. Putar revolver untuk mendapatkan perbesaran gambar yang diinginkan. Tahukah kamu kalau secara umum mikroskop itu ada 2 jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron? Nah, mikroskop yang biasa digunakan untuk kegiatan penelitian di sekolah adalah mikroskop cahaya.
Cara kerja mikroskop cahaya atau mikroskop optik adalah dengan memantulkan cahaya ke cermin. Jadi, kamu dapat melihat objek yang ada pada preparat dengan lebih jelas. Mikroskop cahaya dapat memperbesar bayangan benda sebanyak 1000 kali loh. Terdapat beberapa jenis mikroskop cahaya. Mikroskop monokuler hanya memiliki satu lensa okuler yang dapat kamu gunakan untuk mengamati objek. Mikroskop ini tergolong yang pertama kali ditemukan. Itulah mengapa mikroskop monokuler kelihatan lebih jadul kalau dibandingkan dengan mikroskop yang lainnya. Mikroskop binokuler memiliki dua lensa okuler. Kamu bisa mengamati objek-objek kecil atau mikroskopis menggunakan kedua lensanya. Contohnya mengamati virus, bakteri, dan sebagainya. Mikroskop elektron ini memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk melihat objek yang ingin diamati. Nah, kalau mikroskop cahaya dapat memiliki perbesaran sampai 1000 kali. Mikroskop elektron mampu memperbesar ukuran objek sampai 1 juta kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Wow! Bagaimana? Meneliti dengan menggunakan mikroskop itu seru dan mudah kan? Hayo, sekarang siapa yang tertarik mau menjadi peneliti? Yuk belajar yang semangat, supaya cita-citanya tercapai.